Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robert Kurnia, NIM 200876065, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pencegahan dan Perawatan Cedera dengan Bapak Vega Soniawan, SPD MPD. Nah, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang profil seorang atlet profesional yang bernama Adi Pratama. Adi Pratama ini adalah pemain asal Pelita Jaya, Asia, Jakarta, yang biasa tampil dengan Adi dan memiliki nomor punggung 14. Nah, tempat tanggal lahirnya itu di Jakarta, tanggal 31 Maret 1993. Mempunyai tinggi badan 197 cm dan berat 100 kg. Posisinya itu center dan karirnya adalah pemain Hang Tuah Sumsel IM 2012, peraih gelar MVP NBL 2015. Jadi pada tanggal 30 November 2021, tepatnya di pertandingan FIBA Asia Cup Indonesia versus Singapura, Malang tak terhindarkan kepada Adi Pratama, karena Adi Pratama itu mengalami cedera tulang rawan lutut atau meniskus, menjadi penyebab Adi menyudahi karirnya sebagai pemain basket profesional. Pemain Pelita Jaya, Bakri, Jakarta ini mengaku masih bisa bermain basket tetapi sulit melakukan dengan intensitas tinggi. Penyebab cedera tersebut dikarenakan pemain dari Singapura tidak sengaja jatuh tepat mengenai kaki Adi Pratama, sehingga membuat Adi Pratama juga ikut jatuh hingga membuat tulang rawan lututnya menjadi cedera. Nah, jadi ada beritanya, ini akan saya bacakan. Jadi cedera paksa Adi Pratama pamit dari dunia basket. Jakarta, Adi Pratama Prasetyo Putra, center andalan Pelita Jaya, menyatakan pensiun dari dunia basket Indonesia. Keputusan ia ambil karena cedera yang tak kunjung sembuh. Adi Pratama Prasetyo mengatakan, terima kasih kepada insan basket Indonesia sudah banyak mendukung saya untuk Pelita Jaya, untuk timnas. Keputusan ini berat. Saya berpikir berbulan-bulan, tapi ini sudah keputusan yang terbaik, kata Adi kepada wartawan terkait pengunduran dirinya Jumat pada tanggal 9 Oktober 2020. Adi memulai karirnya sebagai pebasket profesional sejak berusia 16 tahun. Saat itu ia bergabung dengan MUBA Hang Tuah pada 2009. Menimba ilmu di Hang Tuah membuat Adi kemudian melebarkan sayapnya dengan berpindah ke Pelita Jaya. Pada musim 2014, perlahan tapi pasti keahlian Adi sebagai pemain center mendapatkan penghargaan sebagai Most Valuable Player dan membawa Pelita Jaya juara Liga pada 2017. Dalam itu pula, jatuh bangun dirasakan Adi Pratama, termasuk cedera yang hilang timbul selama perjalanan karirnya. Akan tetapi cedera tulang rawan itu pula yang memaksa dia untuk pensiun lebih awal. Nah, jadi dari berita tersebut saya dapat menyimpulkan yaitu pertolongan pertama yang dapat dilakukan kalau seandainya kita mengalami cedera tulang rawan lutut tadi. Nah, jadi tahapannya yang pertama, kita hentikan semua aktivitas meskipun hanya aktivitas ringan seperti berjalan pelan. Ia akan tetap memperparah cedera lutut. Yang kedua, sebaiknya segera kompres menggunakan air es selama lebih kurang 15 menit setiap 2 jam sekali. Ini bertujuan mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan yang terjadi di sekitar area cedera, serta menghentikan pendarahan internal yang kemungkinan terjadi. Nah, yang ketiga, jika terdapat luka yang terbuka, segera bersihkan dan perban dengan baik agar kuman dan bakteri tidak dapat masuk ke dalam luka. Dan yang keempat, hindari pemberian kompres atau air hangat yang pada bagian yang cedera. Ini akan memperparah pendarahannya yang terjadi. Balsam atau krim panas lainnya juga tidak dianjurkan dalam menangani cedera lutut. Dan kelima,
Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol hingga cedera lutut sembuh total. Ini bisa mengakibatkan pembengkakan dan pendarahan yang cukup serius. Yang keenam, hindari melakukan pemijatan terutama di bagian lutut yang mengalami cedera. Pemijatan hanya akan memperparah cedera lutut karena bisa menyebab pendarahan. Nah, yang ketujuh, sebaiknya berbaring dan istirahat tanpa melakukan aktivitas apapun. Ini akan mengurangi rasa nyeri akibat sendi yang terluka. Dan ke-8, segera cek ke dokter jika rasa nyeri lutut semakin muncul secara berlebihan. Nah, setelah itu ada proses atau mekanisme penyembuhan cedera tersebut secara biologis. Nah, yang pertama itu ada fisioterapi, yaitu latihan untuk memperkuat otot-otot di sekitar lutut serta membantu mengurangi rasa sakit dan tekanan pada sendi. Dan pemberian obat penghilang rasa sakit golongan non-steroid atau NSAID guna membantu mengurangi pembengkakannya dan rasa nyeri. Dan cara mencegah cedera tersebut itu ada pemberian alat pendukung gerak seperti tongkat atau penjepit kaki atau leg brace. Dan yang selanjutnya, jika cedera tulang rawan lutut cukup parah dan tidak dapat sembuh dengan sendirinya atau dengan perawatan lain, satu-satunya cara yang harus ditempuh adalah dengan menjalani operasi tulang rawan lutut. Biasanya dilakukan dengan melakukan alat kecil ke sendi lutut. Untuk kerusakan yang lebih luas, maka diperlukan operasi pembedahan besar pada lutut untuk memperbaiki kerusakan tulang rawan dan jaringan di sekitarnya. Proses atau mekanisme penyembuhan cedera tersebut secara biologis. Nah, agar cedera tersebut tidak terjadi kepada kita, ada cara mencegah cedera tersebut. Cedera tulang rawan pada lutut ini tidak terjadi kepada diri kita. Nah, yaitu yang pertama, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan terbenturnya atau terjatuh mengenai benturan keras terhadap lutut. Dan yang selanjutnya, melakukan pemanasan dengan benar sebelum memulai olahraga. Nah, jadi inilah pentingnya mengapa kita harus selalu mengawali kegiatan olahraga kita dengan pemanasan. Dan pemanasannya ini bukan pemanasan yang bertele-tele, tapi pemanasan yang dilakukan dengan betul. Jadi dapat membantu kita terhindar dari cedera. Habis itu rajin mengkonsumsi susu dan sayur, buah, itu juga sangat bagus untuk tubuh. Dan yang selanjutnya, selalu berhati-hati dalam berolahraga dan selalu perhatikan faktor keselamatan. Jadi mungkin itu saja video pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya meminta ampun, kepada manusia saya meminta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.